Pagi adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita hanya beribadah lewat online saja, Lause berharap adik-adik tetap mengikutinya dengan fokus. Ketika bernyanyi memuji Tuhan, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika nanti mendengarkan cerita firman Tuhan, dengarkan dengan baik, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena mulai dari puji-pujian sampai nanti doa terakhir itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan tenang, beribadah dengan tertib. Jadi apakah boleh beribadah sambil main-main? Tidak boleh. Apakah boleh sambil makan? Tidak boleh juga. Apakah boleh sambil baring-baring? Tidak boleh. Jadi fokus beribadah. Oke, walaupun hanya di rumah saja, tetapi tetap fokus beribadah kepada Tuhan. Oke ya, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau berdoa ya. Kita mau nyanyi satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Kita berdoa. Semua adik-adik yang ada di rumah ambil sikap berdoa yang benar. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kami. Dan Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Yang telah menggantikan kami untuk dihukum mati di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang boleh kami terima daripada Engkau. Dan kami boleh memiliki pengharapan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus kelak di surga. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, itu semua bukan karena kelayakan kami di hadapan Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Bapa Surgawi, ajarilah kami agar kami juga boleh hidup dengan kasih kepada sesama kami seperti kami telah merasakan kasih yang daripada Tuhan. Seperti kasih Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini juga kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami hanya beribadah lewat online saja, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin, yang menyertai dari awal hingga akhirnya nanti, agar semua boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan bagi Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat kami mendengarkan firman Tuhan nanti,
Biarlah kami semua, adik-adik sekolah minggu juga, iman kami boleh semakin dikuatkan, dan kami boleh semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan lanjutkan kembali puji-pujian kita dengan lagu Pakailah Aku. Nah, ini lagu sekolah minggu yang dulu-dulu sebelum pandemik COVID-19 kita sudah nyanyikan ya. Bahkan dulu sering dinyanyikan, tapi belakangan ini kita sudah tidak pernah nyanyikan lagi. Mungkin adik-adik sudah agak lupa, tapi tidak apa-apa. Kali ini kita nyanyikan kembali, ingat-ingat kembali, dan kata-katanya ini kita nyanyikan sambil meresapi kata-katanya ini ya. Karena kata-katanya ini menjadi doa bagi kita semua. Ya, kita nyanyikan dulu sekali ya. Pakailah aku. Ini kata-katanya ada sedikit berbeda dari yang biasa kita nyanyikan. Tapi Lause merasa kata-katanya bagus juga, jadi kita nyanyikan saja. Pakailah aku, jadi pelayan kecil-Mu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Ya, lagu yang begitu bagus ya liriknya ya. Ini menjadi doa di hati kita masing-masing. Kita memohon kepada Tuhan supaya walaupun kita masih kecil, agar Tuhan mau memakai kita sebagai pelayan Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti harus seperti Lause-Lause, harus seperti Bapak Pendeta yang memimpin puji-pujian ataupun membawakan firman Tuhan. Melayani Tuhan bisa melakukan apa? Nah, lihat di lirik lagu kita ini, dikatakan, kabarkan kasih-Mu. Kita apa? Mengabarkan kasih Tuhan kepada teman-teman kita yang belum percaya. Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang tua kita yang belum percaya. Saudara-saudara kita yang belum percaya, itu juga namanya melayani Tuhan. Dan mengajak mereka sekolah minggu. Karena saat ini kita hanya lewat online saja, kirimkan link sekolah minggu kita kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita yang kemungkinan besar mereka tidak beribadah. Nah, ini juga merupakan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini ya, Pakailah Aku. Pakailah aku, jadi pelayan kecil-Mu, walau
sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita lanjutkan lagi pujian kita, Terlalu Manise. Ya, ini kita nyanyikan satu bait saja ya. Dengar suara Tuhan, terlalu manise, panggil kita semua, terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia terlalu manise. Ya, melayani Tuhan itu merupakan sukacita tersendiri bagi kita semua ya, bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Nah, Lause, kenapa sih dari tadi lagunya ada tema pelayanan, dipanggil Tuhan, melayani Tuhan? Apakah adik-adik sekolah minggu ingat cerita di minggu lalu? Bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk melayani Tuhan, untuk kembali ke Mesir. Untuk apa? Dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Nah, awalnya Musa menolak kan? Dia berbagai alasan diberikan kepada Tuhan, bahwa dia tidak mampu lah, dia tidak pandai bicara lah. Tetapi pada akhirnya dia tetap mau melayani Tuhan. Nah, hendaknya kita semua juga, adik-adik sekolah minggu, kita juga ada hati yang mau melayani Tuhan. Seperti yang Lause tadi sudah sebutkan ya di lagu kita sebelumnya. Kita melayani Tuhan dengan mengajak teman kita untuk mau beribadah bersama-sama. Ya, kita akan lanjutkan kembali pujian kita, Percaya dan Patuh. Nah, jika minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Musa sudah kembali ke Mesir dan memberitakan firman Tuhan kepada Firaun, tapi Firaun menolak. Hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang penghukuman Tuhan kepada Firaun dan juga orang-orang Mesir. Karena apa? Karena mereka tidak mau percaya dan mereka tidak mau taat akan firman Tuhan yang telah Musa sampaikan kepada mereka. Jadi lagu kita berikutnya tentang percaya dan patuh. Kita nyanyikan satu bait ya lagu ini. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Nah, ketika kita mengaku sudah percaya kepada Tuhan, kita juga harus mau patuh. Patuh yang artinya taat akan firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Kita bersyukur ya untuk semua puji-pujian yang sudah kita nyanyikan. Kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan kita.
Nah, ayat hafalan ini sama persis seperti minggu lalu. Masih dari Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke ya, kita akan bacakan dulu ayatnya dan isinya, kembali ke ayatnya bersama-sama. 2, 3. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Nah, Lause kasih waktu 1 menit saja untuk kita menghafal, mengingatkan kembali ayat hafalan di minggu lalu. Oke, 1 menit saja bagi adik-adik yang ada di rumah. Ikutin ya. Oke, kita baca sekali lagi, terus nanti Lause akan hilangkan satu kalimat, oke? Kita baca sekali lagi ya, 2, 3. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke. Sudah hilang ya. Kita baca lagi 2, 3. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke ya. Lagi 2, 3. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke, sekali lagi ya. Oke, bukan sekali lagi, Lause hilangkan lagi ya. Oke, 2, 3. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan tertidur. Tidak akan terlelap, ya benar, tidak akan terlelap ya. Oke, penjagamu tidak akan terlelap, ya benar, oke ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Lagi, Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke, lagi 2, 3. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4.
Oke, terakhir hilang kata-katanya. 2, 3. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke, terakhir ya, kata-katanya dan alamatnya juga sudah hilang. Mari kita sebutkan bersama-sama. 2, 3. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Nah, karena ada kata-kata yang diulang-ulangi ya, kita bisa salah, bisa terbalik-balik ya, tapi kita bersyukur kita sudah bisa hafal dengan baik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dulu. Pengumuman hari ini yang pertama, Bible Quiz berhadiah via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Mari adik-adik sekolah minggu kita mengikutinya dan kita bisa mengajak teman-teman juga, oke? Yang kedua, saat teduh anak sekolah minggu yang diadakan via Zoom juga diadakan setiap malam untuk kelas kecil, kelas TK sampai dengan kelas 3 SD jam 8 sampai jam 8.20. Dan untuk kelas besar SD 4 sampai dengan kelas remaja diadakan jam 8.30 sampai jam 9 malam. Jadi adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, mari semuanya ikut bersaat teduh bersama-sama. Yang terakhir, saat teduh dengan terang Alkitab dewasa diadakan via Zoom juga, diadakan setiap malam jam 9.15 sampai dengan jam 9.45. Semua guru sekolah minggu dan asisten sekolah minggu beserta orang tua yang ada di rumah diundang untuk bersaat teduh dan bertumbuh bersama. Oke, pengumuman kita sampai di sini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Jansel. Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa semuanya. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini kami semua anak-anak Tuhan bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami untuk bisa kami memahami, kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah mempercayai belas kasih Allah. Ya, mempercayai belas kasih Allah. Dan cerita firman Tuhan ini terambil dari kitab Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai pasal 12 ayat 42. Nanti setelah kebaktian kita ambil Alkitab dan kita baca di rumah supaya kita bisa mengetahui semua cerita firman Tuhannya. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan pelajaran firman Tuhan bagi kita semua, yaitu
percaya bahwa Allah menunjukkan belas kasih bagi mereka yang percaya dalam Kristus saja untuk memperoleh keselamatan. Jadi Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepadanya dikatakan memperoleh keselamatan. Adik-adik sekalian, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bahwa Tuhan memberikan beberapa tulah kepada Firaun dan Mesir. Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan ada 5 tulah yang Tuhan telah berikan kepada Firaun dan Mesir. Nah, adik-adik apakah masih ingat 5 tulah tersebut? Nah, Rasul akan kasih tahu kepada kita, ingatkan kita kembali supaya kita tidak melupakan 5 tulah, ya, tulah pertama sampai tulah kelima yang Tuhan telah berikan kepada Firaun dan Mesir. Ya, kita sudah mendengarkan cerita minggu lalu. Coba kita lihat ya. Nah, 5 tulah itu yaitu pertama, ayo kita baca di rumah kita masing-masing ya. Pertama, air menjadi darah. Ya, benar-benar menjadi darah ya. Lalu yang kedua, tulah kedua yaitu kata. Ketiga, nyamuk. Keempat, lalat pikat. Dan yang kelima, terakhir yang kita dengarkan minggu yang lalu, yaitu penyakit sampar pada ternak. Itulah tulah pertama sampai tulah kelima yang Tuhan telah berikan kepada Firaun dan Mesir. Nah, pertanyaannya adik-adik, setelah Tuhan memberikan tulah kelima ini, yaitu penyakit sampar pada ternak, apakah Firaun akhirnya dia mendengarkan perintah Tuhan? Apakah Firaun mengizinkan umat Tuhan, yaitu Israel, keluar dari tanah Mesir sesuai dengan perintah Tuhan? Nah, jawabannya tidak. Meskipun dia sudah berjanji sebelumnya kepada Musa bahwa jikalau penyakit sampar ini dihilangkan, maka dia akan mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi setelah penyakit sampar itu tidak ada lagi, Tuhan telah menghilangkannya, maka Firaun dia tetap memilih untuk tidak mengizinkan Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan atau tempat penyiksaan. Nah, oleh karena itu adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, karena Firaun tidak mau percaya dan taat akan perintahku, maka aku akan memberikan tulah selanjutnya atau hukuman selanjutnya, yaitu tulah ke-6. Nah, apa tulah ke-6 itu? Kita baca bersama-sama. Bara. Apa itu bara, Lause? Nah, bara itu adalah penyakit yang dimana akan membuat ya daging kita ya membengkak atau seperti benjol, lalu di dalamnya ada nanah dan membuat dia busuk seperti bisul, adik-adik. Ya, dan Tuhan mengatakan dia akan memberikan penyakit bara ini di seluruh tempat di Mesir, kecuali di tempat orang Israel. Di mana tempat orang Israel berada? Masih ingat apa nama tempatnya? Gosen. Nah, itu tempatnya ya. Mereka tinggal di Mesir. Nah, kecuali di tanah Gosen. Tapi selain itu, seluruh tanah Mesir, Tuhan akan memberikan bara. Nah, ada firman Tuhannya di Keluaran pasal 9 ayat 9. Dikatakan, ya, maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Jadi akan ada bara di seluruh ya tanah Mesir dan juga dikatakan binatang, ya. Dan Tuhan mengatakan ya bahwa Musa harus mengambil jelaga, ya. Mengambil jelaga. Dan jelaga itu dia harus hamburkan atau taburkan di depan Firaun.
dan jelaga itu akan menjadi bara. Nah, apa itu jelaga Lause? Nah, lihat di gambarnya ya, itulah kira-kira jelaga itu. Ya, jelaga itu ya seperti arang halus karena akibat daripada asap ya yang membuat dia seperti arang halus itu warna hitam. Nah, bisa dilihat di gambar itu ya. Atau kalau adik-adik punya panci, nah lihat di bawah panci itu kan ada nanti debu yang warna hitam. Nah, itu juga jelaga ya. Nah, tapi kita bisa melihat di gambar di situ jelaga. Nah, jadi Tuhan mengatakan kepada Musa, hamburkanlah itu di depan Firaun dan akan menjadi bara. Nah, apa yang terjadi setelah Musa dia menghamburkan jelaga itu di depan Firaun, maka seketika orang-orang Mesir ya mereka mengalami penyakit bara. Wah, sangat menyakitkan adik-adik. Coba kita punya bisul saja sakit tidak? Sakit. Wah, kita tidak bisa sentuh dia. Ya, dan kulit kita sakit sekali. Kita tidak bisa tidur mungkin, tidak bisa bergerak, tidak bisa bermain, ya, tidak bisa kemana-mana. Ya, karena apalagi kalau bisulnya di tempat paha kita ya kan, sakit sekali. Nah, itu hanya bisul, tapi ini dikatakan bara, ya, yang lebih parah daripada bisul, yang membuat nanti daging kita seperti membesar, bengkak, lalu di dalamnya ada nanah dan membuat dia busuk. Ya, nah, dan bukan hanya satu, ya, bisa beberapa bara, ya, penyakit ini ada di tubuh mereka. Oke? Nah, setelah Firaun melihat semuanya itu, maka Firaun dia memanggil Musa dan Harun. Apa yang dikatakan Firaun? Musa, aku akan menepati janjiku. Aku akan mengizinkan Israel keluar dari tanah Mesir. Asalkan engkau berdoa kepada Tuhan supaya penyakit bara ini dihilangkan. Nah, Musa mengatakan, baiklah. Kalau Firaun benar-benar mau mengizinkan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, maka aku akan berdoa kepada Tuhan supaya penyakit bara ini dihilangkan. Nah, Musa lalu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan ya permohonan Musa. Lalu apa yang terjadi? Bara itu hilang. Hilang adik-adik, tidak ada lagi. Nah, setelah Firaun melihat semuanya itu penyakit bara tidak ada lagi, dia merasa, sekarang sudah aman, sudah lega, tidak ada penyakit lagi. Nah, lalu hatinya kembali lagi, ya, dia mengatakan tidak mau mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dia tidak menempati janjinya. Dia mengatakan kepada Musa dan Harun, aku tidak akan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Firaun tidak mau taat adik-adik. Nah, karena dia tidak mau taat, apa yang terjadi? Tuhan kembali datang dan berfirman kepada Musa. Musa, Firaun, dia tidak mau taat. Dia tidak menepati janjinya. Oleh karena itu, aku akan memberikan tulah selanjutnya, hukuman selanjutnya. Karena Firaun tidak mau taat. Apa hukuman selanjutnya itu? Tulah ke-7. Kita baca bersama-sama ya di rumah ya. 1, 2, 3. Hujan es. Nah, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Hujan es ini bukan hujan es yang seperti kita lihat di negara-negara lainnya, yang seperti debu. Itu tidak menyakitkan. Ya, kalau jatuh tidak menyakitkan, justru enak kita berfoto-foto, ya kan? Ada hujan es, ya kan? Tapi hujan es di sini adalah hujan es batu. Bayangkan kalau ada batu dari atas menimpa kita, macam mana kepala kita bisa berdarah? Ya, kita bisa mati kalau bertubi-tubi ya batu itu ya menimpa kita. Nah, itulah hujan es batu. Ya, kalau turun dari langit, menimpa manusia yang ada di luar, ya binatang-binatang bahkan tumbuh-tumbuhan. Ya, Tuhan mengatakan akan menimpa semua manusia dan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi
Apa yang dilakukan Musa? Ya, Musa menemui Firaun, dia memberitahukan bahwa Tuhan akan memberikan tulah selanjutnya, hujan es. Dan Musa dia berdoa dan menurunkan hujan es batu. Ya, Tuhan memberikan hujan es batu tersebut. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Orang-orang yang di luar, ya, dan binatang-binatang yang berada di luar, artinya tidak ada pelindungnya, tidak ada atapnya, tidak berada di rumah, apa yang terjadi? Wah, mereka ditimpa oleh hujan es batu dan bisa meninggal, bahkan meninggal, adik-adik. Ya, bayangkan kalau bertubi-tubi kena hujan es batu, pasti mati. Ya, berdarah sampai sini, ya, dan lama-lama mati. Ya kan? Jadi bisa memberikan kematian bagi orang-orang Mesir. Tetapi dikecualikan di tanah Israel atau di wilayah, di tempat orang Israel berada, yaitu di tanah Goshen. Tidak ada hujan es batu. Ya, tapi hanya terjadi ke seluruh tanah Mesir, kepada orang-orang Mesir, ya. Nah, jadi manusia dan binatang yang berada di luar pasti mati kalau kena hujan es batu ini, ya, karena kalau kena ditimpa bertubi-tubi pasti mati. Oke. Nah, setelah Firaun melihat semuanya itu, lalu dia memanggil Musa. Musa, aku akan menepati janjiku. Sekarang ini berdoalah kepada Tuhan supaya hujan es batu ini berhenti. Dan setelah itu aku akan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir ini. Nah, Musa mengatakan, baiklah Firaun, aku akan berdoa kepada Tuhan. Tetapi ingat, tepati janjimu. Kau harus mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir ini. Nah, Firaun mengatakan, baiklah. Nah, setelah itu Musa datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan es ini berhenti. Nah, Tuhan mengabulkan doa Musa dan akhirnya hujan es batu itu berhenti. Lalu setelah Firaun melihat dan dia merasa sudah aman, tidak ada lagi yang mengancam mereka, mereka bisa keluar dengan aman, maka Firaun dia kembali mengeraskan hatinya. Ya, artinya apa? Dia tidak mau taat perintah Tuhan. Dia mengatakan kepada Musa, aku tidak akan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Firaun ini dia tidak tepati janjinya, dia tidak mau taat. Oleh karena itu, selanjutnya Tuhan berfirman kepada Musa. Musa, karena Firaun tetap mengeraskan hatinya, tidak mau taat akan perintahku, aku akan memberikan tulah selanjutnya, hukuman selanjutnya. Tulah ke-8. Apa nama tulah ke-8 itu? Kita baca bersama-sama, ya. Belalang. Wah, firman Tuhan mengatakan, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Wah, lihat, ya, setelah itu terjadilah tulah ke-8 itu, belalang-belalang ada di seluruh tanah Mesir, termasuk di rumah-rumah. Ya, di kamar pun ada belalang. Wah, adik-adik pernah lihat belalang kan? Wah, di rumput atau di luar di mana kita pergi, kita bisa mendapatkan atau melihat belalang, ya. Kalau kita mencari ada belalang. Nah, jadi dikatakan ada belalang-belalang di seluruh tanah Mesir, kecuali di tanah orang Israel, ya, di tanah Goshen. Nah, tetapi selain itu ada banyak belalang. Bayangkan kalau kita ke kamar ada belalang, ya, kita ke ruang tamu ada belalang, banyak sekali belalang. Wah, itu sangat mengganggu sekali, ya kan? Nah, oleh karena itu Firaun dia kembali memanggil Musa. Dia mengatakan, Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya belalang-belalang ini segera dihilangkan. Maka aku akan mengizinkan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir ini. Musa mengatakan, baiklah. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan belalang-belalang itu hilang semuanya. Ya, nah pertanyaannya, setelah Firaun melihat semuanya itu, tidak ada lagi belalang, maka apakah sekarang ini dia akan menepati janjinya, adik-adik? Apakah dia akan taat? Coba kita pikirkan.
Kira-kira dia akan taat sekarang ini? Nah, jawabannya tidak. Dia kembali mengeraskan hatinya. Dia tidak mau taat perintah Tuhan. Nah, dia mengatakan, aku tidak akan mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, Musa, ya, dia kesal kepada Firaun. Kenapa Firaun tidak mau taat? Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa. Musa, karena Firaun dia tetap tidak taat, maka aku akan memberikan tulah selanjutnya, hukuman selanjutnya. Tulah ke-9. Apa nama tulah ke-9? Kita baca bersama-sama. Gelap gulita. Tuhan mengatakan, ya, Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Jadi Tuhan akan memberikan gelap gulita di seluruh tanah Mesir, kecuali di tempat orang Israel. Nah, yang terjadi kita melihat di gambar itu. Nah, di mana berada Musa itu tanah Goshen, tempat orang Israel. Ada terang kan? Ya kan? Nah, tapi coba kita lihat di tanah Mesir. Nah, bayangkan seperti begitu yang di sekeliling cahaya itu kan gelap sekali, ya. Nah, Lause ada kasih cahaya supaya nanti kita bisa bandingkan mana yang gelap, mana yang terang. Di situ kita lihat di sekelilingnya gelap sekali, ya kan? Atau adik-adik kalau mau bayangkan gelapnya, nah kita bisa tutup mata dan kita tidak melihat apa-apa. Gelap luar biasa, ya. Nah, Tuhan mengatakan akan terjadi gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Ya, orang-orang Mesir tidak akan bisa lihat karena tidak ada cahaya, adik-adik. Bayangkan, ya, tidak ada cahaya selama 3 hari. Bagaimana kalau tidak ada cahaya? Nah, adik-adik mau keluar, wah, bisa jatuh ke parit, ya kan? Nah, kalau kita mau ke toilet, jangan-jangan kita tabrak tembok, ya, dan kita tidak mengenal satu sama lain. Ya, ada siapa di sana, ya, ada siapa di situ, tidak tahu. Kenapa? Karena gelap gulita. Dan orang-orang Mesir pun tidak bisa bekerja, adik. Bagaimana bisa bekerja kalau tidak bisa melihat? Ya kan? Nah, kita kan bekerja kalau ada cahaya, ada lampu. Makanya kita kerja siang hari, ya. Nah, jadi kalau gelap semuanya tidak bisa bekerja. Nah, jadi orang-orang Mesir tidak bisa bekerja, adik, dan tidak bisa melihat apa-apa karena gelap. Kecuali di tempat orang Israel ada terang, ya kan? Nah, Tuhan khususkan kepada mereka. Nah, setelah Firaun melihat semuanya itu, dia kembali memanggil Musa. Musa, tolonglah berdoa kepada Tuhan supaya gelap gulita ini dihilangkan. Dan setelah itu aku akan mengizinkan umatnya keluar dari tanah Mesir. Kali ini berdoalah kepada Tuhan supaya aku mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa berdoa kepada Tuhan. Dan setelah gelap gulita itu ya tidak ada lagi, maka Firaun melihat semuanya itu sudah aman sekarang. Sekarang sudah bisa lihat satu sama lain, sudah bisa beraktivitas. Nah, apakah dia mau taat? Apakah sekarang ini dia mau keluarkan orang Israel? Dia tepati janjinya? Coba kita jawab, adik-adik. Kira-kira bagaimana? Nah, tidak. Dia kembali mengeraskan hatinya. Dia mengatakan kepada Musa, Musa, aku tidak akan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir ini. Ya, aku tidak akan menepati janjiku. Nah, lalu karena dia tidak taat, apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, aku akan memberikan hukuman yang terakhir, tulah yang ke-10, yang akan membuat Firaun ya mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Nah, tetapi sebelum Tuhan memberikan tulah yang ke-10 itu, Tuhan ada memberikan perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, ada perintah Tuhan kepada orang-orang Israel, ya, supaya tulah yang ke-10 ini tidak juga menimpa mereka. Nah, apa perintah Tuhan kepada orang Israel? Nah, Tuhan mengatakan, kasih tahu kepada orang Israel, setiap keluarga harus mengambil anak domba atau kambing jantan yang umurnya 1 tahun. Nah, untuk apa ya? Nah, dikatakan
anak domba atau anak kambing jantan itu harus disembelih dan lalu apa yang dilakukan? Darahnya diambil sebagian, lalu dicelupkan hisop. Ya, hisop itu seperti hisop itu adalah sejenis tumbuhan yang kecil yang dimana batangnya dan daunnya nanti bisa dipakai, diikat ya beberapa batang, lalu dicelupkan ke darah. Nah, kita bisa melihat di gambar itu ya. Nah, jadi dikatakan nanti hisop itu ya kalian celupkan ke darah itu, lalu kalian oleskan ya darah itu di mana? Di pintu rumah orang Israel. Di bagian mana? Di bagian atas, lalu di bagian tiang kiri kanan. Jadi diambil darahnya dengan pakai hisop, dicelupkan, lalu dioleskan ya di bagian pintu atas, lalu di bagian pintu kiri dan kanan, ya kiri dan kanan. Nah, jadi Tuhan mengatakan harus ya dilakukan seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan melewati atau menjalani semua tanah Mesir, ketika dia mau menghukum mati semua anak sulung Mesir maupun binatang mereka, maka Tuhan akan melihat ada darah yang ada di pintu rumah orang Israel. Maka dia mengatakan itu adalah rumah Israel sehingga bebas dari kematian anak sulung. Jadi darah itu harus dioleskan supaya ya malaikat Tuhan melihatnya dan sebagai tanda ini adalah rumah orang Israel dan anak sulung mereka maupun anak sulung binatang mereka tidak mati, tapi hanya terjadi kepada orang-orang Mesir. Nah, lalu bagaimana dengan domba atau kambing jantannya tadi? Kan tadi ini hanya darah. Nah, sekarang bagaimana dengan dombanya? Nah, Tuhan mengatakan ya domba atau kambing jantannya mereka harus panggang dan setelah panggang mereka harus makan. Ya, nah harus makan. Nah, tapi kalau tidak habis bagaimana? Apakah boleh disimpan, dibawa, dibungkus? Tidak boleh kata Tuhan. Kalau ada sisa, mereka harus bakar habis. Tidak boleh ada sisa. Nah, setelah itu, mereka juga harus makan roti yang tidak beragi. Nah, roti yang tidak beragi artinya roti yang tidak dikasih pengembang. Ya, kalau nanti tanya sama papa mama, apa itu ragi? Ya, ragi itu adalah bahan untuk membuat kue bisa kembang. Ya, jadi Tuhan mengatakan harus makan roti yang tidak pakai ragi. Dan setelah itu mereka harus ikat pinggang dan pakai tongkat pada saat makan ya Paskah tersebut. Ya, nah jadi Tuhan mengatakan mereka harus melakukan ini dan mereka selalu lakukan setiap tahun untuk memperingatinya. Ya, nah setelah Musa menyampaikan itu semuanya kepada orang Israel dan orang Israel melakukannya, maka Tuhan memberikan tulah yang terakhir, tulah yang ke-10. Apa itu? Anak sulung mati. Semua anak sulung di Israel, di Mesir, ya baik anak manusia maupun anak binatang semua dihukum mati. Ya, nah, tengah malam malaikat Tuhan melewati seluruh tanah Mesir dan menghukum semua anak sulung. Lalu bukan hanya anak sulung warga atau masyarakat Mesir, termasuk juga anak sulung Firaun. Ya, bisa dilihat di gambar itu. Anak sulung Firaun artinya apa? Dia adalah anak sulung tersebut adalah penerus ya bapaknya sebagai raja, sebagai Firaun. Ya. Nah, tetapi ternyata mati juga dihukum oleh Tuhan. Ya, semuanya mati, termasuk warganya, ya, masyarakatnya. Wah, di mana-mana ada tangisan adik-adik. Ya, coba di depan ada yang menangis, di sebelah kanan ada yang menangis, di tetangga kiri ada yang menangis, di belakang ada yang menangis. Di mana-mana ada tangisan karena anak sulung mereka dihukum mati oleh Tuhan. Kecuali orang Israel, tidak ada kematian. Ya. Nah, karena itu Firaun dia memanggil Musa dan Harun dengan terpaksa. Ya, dia mengatakan kepada Musa dan Harun, Musa dan Harun, malam ini juga kalian harus pergi keluar dari tanah Mesir, ya kan? Nah, lalu Musa dan Harun, ya, mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel dan mereka siap-siap untuk berangkat. Nah, sebelum mereka berangkat, Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel agar mengambil barang-barang yang mahal kepada orang-orang Mesir.
dan Tuhan akan membuat orang-orang Mesir bermurah hati. Bermurah hati artinya apa? Gampang memberi, ya. Tidak dengan seperti pelit, tidak, tapi gampang memberi, ya. Nah, jadi waktu orang-orang Israel meminta barang-barang, ada emas lah, ada kain-kain yang mahal lah, ada binatang-binatang lah. Wah, orang Mesir gampang sekali memberinya. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan mereka hati yang dimana gampang memberi. Akhirnya orang Israel mengambil semua barang-barang tersebut. Lalu mereka siap-siap berangkat, ya, keluar dari tanah Mesir. Sesuai dengan perintah Tuhan bahwa mereka akan dipimpin menuju tanah Kanaan. Nah, itulah yang Tuhan berikan kepada Firaun, sehingga Firaun dia dengan terpaksa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita 10 tulah ini, ya, mulai dari tulah pertama sampai tulah yang ke-10 ini. Nah, ada pelajaran yang harus kita renungkan, ya. Lalu ada buat dalam sebuah pertanyaan. Di situ dikatakan, mengapa Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan Mesir? Nah, pertanyaan yang ini coba kita jawab, adik-adik. Kenapa Tuhan yang memberikan tulah hukuman kepada Firaun dan Mesir? Kenapa? Nah, jawabannya karena mereka tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan. Ya, khususnya Firaun, dia tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dia mengatakan, siapakah Tuhan itu? Aku tidak mau menuruti atau melakukan perintahnya. Karena dia tidak percaya dan dia tidak taat, maka Tuhan berikan kepada mereka hukuman. Ya, Tuhan memberikan mereka tulah. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Tuhan terhadap umatnya? Kalau kepada orang Mesir dan Firaun Tuhan hukum, nah bagaimana sikap Tuhan terhadap umatnya? Apa yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya? Nah, Tuhan melindungi mereka, menyelamatkan dan membebaskan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan mengasihi mereka, sehingga dia menjaga, melindungi dan menyelamatkan mereka, dan memimpin mereka untuk menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kita adalah umat Tuhan juga. Kita sudah, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan selalu melindungi kita juga. Tuhan akan selalu menjaga kita, memelihara hidup kita. Ya, kalau ada kesusahan, ada kesulitan, ya Tuhan akan selalu melindungi, memelihara kita. Dan kita harus selalu datang berserah kepada Tuhan. Kita selalu datang berdoa kepada Tuhan. Ya, nah contohnya kita kebutuhan kita tidak ada kekurangan makanan. Nah, Tuhan akan pelihara kita. Ya, nah asalkan kita datang berdoa, ya, kepada Tuhan. Jadi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini sangat penting bagi kita. Apa yang membuat anak sulung orang Israel lolos dari kematian? Ya, tadi kita melihat bahwa anak sulung di Mesir maupun binatangnya semua dihukum mati. Tapi anak sulung dari Israel tidak ada yang mati. Nah, kira-kira apa yang membuat anak sulung orang Israel lolos dari kematian? Nah, jawabannya darah anak domba. Kalau kita baca firman Tuhan di Ibrani pasal 11 ayat 28, dikatakan darah itulah yang menghindarkan, yang menyelamatkan orang Israel dari kematian anak sulung. Sehingga mereka tidak tersentuh kematian anak sulung. Ya, darah itulah yang membuat mereka lolos daripada kematian. Nanti kita baca, ya, di Ibrani pasal 11 ayat 28. Nah, adik-adik, kenapa harus darah anak domba? Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan, dia memberitahukan kepada kita bahwa darah anak domba itu, ya, sangat penting. Dan dia, ya, akan memberikan kita kebebasan atau lolos daripada kematian, dari penghukuman yang kekal. Apa itu penghukuman yang kekal? Ya, nah adik-adik sekalian, kita ini adalah orang berdosa, orang yang bersalah di depan Tuhan. Dan kita pasti dihukum mati. Kenapa? Karena dosa kita. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal, yaitu neraka, api neraka. Siang malam, selama-lamanya kita akan dihukum. Ya, disiksa, menderita. Wah, panas dan berteriak, ingin keluar tapi tak bisa. Selama-lamanya di sana. Itu akibat daripada
dosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari kematian tersebut? Dari penghukuman Tuhan tersebut? Bagaimana caranya supaya dosa kita bisa diampuni? Nah, Tuhan mengatakan harus darah anak domba. Dan anak domba yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia adalah anak domba Allah. Dia dikorbankan, dia mati di atas kayu salib. Dan darahnya tercurah adik-adik. Dan darahnya tersebut memberikan kita penghapusan akan dosa-dosa kita. Darahnya menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Nah, darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib menghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diampuni adik-adik. Ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk menghapus dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku satu-satunya. Maka kita diampuni. Dan tidak hanya diampuni dosa-dosanya, tapi diberikan jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tidak lagi menuju ke neraka. Karena kita tadi adalah orang berdosa. Kita harusnya menuju kepada neraka, penghukuman yang kekal. Tapi karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka bukan lagi neraka tempat kita. Tapi sebaliknya, kita pergi ke tempat yang paling bahagia. Wah, penuh sukacita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada kekurangan apapun. Di sana penuh damai sejahtera dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, adik-adik, siapa yang mau masuk sorga? Kita semua masuk sorga kan? Tak ada yang mau masuk ke dalam penghukuman yang kekal, ke api neraka. Tak ada. Ya, kita semua masuk surga. Nah, kalau kita mau masuk surga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wah, di rumah bisa angkat tangan ya, walaupun maksud tidak bisa melihatnya. Ya, oke? Nah, percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita bisa diampuni dosa-dosanya dan beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dalam kehidupan kita harus selalu hidup taat akan firman Tuhan. Ya, sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi adik-adik, itulah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya. Pertama-tama, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Dan darah-Mu tercurah untuk menghapus dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengikut Engkau dan kami beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas cerita firman Tuhan dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita selesaikan ibadah kita ini, kita mau melihat dulu beberapa pengumuman ya, kita ingatkan kembali. Nah, pengumuman pertama, Bible Quiz berhadiah via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Mari kita ikut dan bisa ngajak teman-teman juga. Jadi kita sudah tahu bahwa sebelumnya ada baca-baca firman Tuhan sama lo selfie ya. Nah, di situ nanti diambil soal-soalnya ya. Dan kita mulai jam 3 sampai jam 3.30. Yang kedua, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam ya. Kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Dan kita ajak teman-teman ya supaya datang saat teduh. Yang terakhir, saat teduh dengan terang Alkitab dewasa. Ya, ini khususnya untuk orang tua kita dan juga los-lose, yaitu melalui via Zoom diadakan setiap malam jam 9.15 sampai jam 9.45. Semua guru dan asisten sekolah minggu datang untuk bersatu teduh dan bertumbuh bersama. Nah, itu saja pengumuman kita dan sampai di sini saja kebaktian kita. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.